Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deden Sugianto, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023 di Universitas Majalengka. Nomor induk mahasiswa 23301020007. Saya adalah guru bahasa Inggris di SMAN 1 Bantarujek, Kecamatan Bantarujek, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan ini saya hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan pada kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023 di Universitas Majalengka dengan materi Analytical Exposition Text. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, thanks for your coming. Jadi, before we are starting the English lesson for this time, seperti biasa, as usually for your daily activities, to starting and beginning your daily activities for in this morning, in this day, dan spread together kita berdoa dulu seperti biasa. Kita membaca surah Al-Fatihah. Dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okay, I will check about your presence for this morning. Kita cek dulu kehadirannya. Noah? Hadir, Pak. Present, sir. Present, sir. Okay. Sorry. Ini nama Alfa. Dalfa. Present, sir. Hadir. Present, sir. Husni. Present, sir. Irfan. Irfan. Present, sir. Julia. Present, sir. Okay. Okay, good. Thanks for your coming. Terima kasih atas kehadirannya. At the Friday morning, maybe we try to understanding one kinds of text. Kita akan mencoba untuk mengenal, ya, try to understanding about the new kinds of text, jenis teks yang baru. That is analytical exposition. Analytical exposition. Analytical exposition. Sambil jalan, cek dulu kebersihan kelasnya. Itu terlihat masih ada sampah. Can find the garbage.
in front of you. Dibuang dulu. Sudah bersih ya? Jadi biasakan kelasnya tetap bersih karena kebersihan itu pangkal dari iman dan juga kesehatan. Oke. Kembali lagi, analytical exposition. Have you ever heard about this kinds of text? Pernah dengar tidak? Analytical exposition. Pernah? Oke. Analytical exposition. Analytical exposition is something, some kind of text that talk about phenomenal surrounding, that has an argument, an opinion, and some kind of explanation in that text. Explanation about the phenomenon surrounding. Tadi Padil tell us analytical exposition, explanation of phenomenon surrounding. What the meaning in Indonesian please? Okay, Tom, try to translate it. Baik, sebelumnya izin menjelaskan, izin mentranslatekan juga yang tadi Fadil sebutkan. Jadi, analytical exposition itu tujuannya untuk memberitahu kepada pembacanya, untuk menjelaskan tentang opini atau pemikiran, juga tentang fenomena yang sedang hangat diperbincangkan. Oke, good. Silakan untuk ditonton dulu video ya. Everyone watching this video, okay? Hai sahabat Inspiria, welcome back to this channel. Sahabat Inspiria, pernahkah sahabat membaca kalimat atau tulisan yang berisi opini? Misalnya seperti kalimat berikut. Do you agree that music is very important in our life? Some people may say, yes I do, and here's the reason why. Music has certain role completing our day-to-day activity. Ada 4 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah definisi dan tujuan dari analytical exposition. Yang kedua adalah susunan teks. Yang ketiga adalah expression atau ungkapan yang digunakan untuk menulis analytical exposition. Dan yang terakhir adalah verb fokus atau ide kebahasaannya. Analytical exposition is a text that elaborate the writer idea about the phenomenon surrounding. Berarti apa yang dijawab oleh Fadil itu benar. Ini adalah struktur analytical exposition atau generic structure. Generic structure-nya yang pertama tesis. Apa tesis? Tesis itu bagian ya topik utama ya. Apa tesis? That's right, good. And then number 2 is argument. Kalian sudah tahu kan? You have to know about the analytical exposition, about the function and purpose. Sudah tahu kan? Fungsi dan tujuannya? Okay. Now I ask you all to make a team. Buat kelompok. Ya. Just 3 team. 3 group. 3 kelompok atau 3 tim saja. Okay. You have already made a team. Okay, done. Sudah selesai untuk membuat kelompoknya. Ini adalah kelompoknya Ai, kelompoknya Fadil, dan kelompoknya Noah, ya. Noah. Okay. I ask to you, saya ingin meminta ke Anda semua di sini. Nanti Bapak akan akan memberikan video yang
harus kalian telah ya, try to analysis about this video, tentang video yang Bobo berikan. Kita ke informasi lain, kenaikan temperatur bumi berisiko memicu krisis air yang dapat menimbulkan kerentanan ketahanan pangan. BMKG memperkirakan manusia di bumi ini akan mengalami kekurangan stok pangan dunia pada tahun 2050. Kepala BMKG, Komite Karnawati mengungkapkan kekurangan pangan ini akan dialami semua negara di dunia termasuk Indonesia. Hal ini dikarenakan suhu bumi yang semakin meningkat secara ekstrim yang berisiko memicu krisis air. Bahkan berdasarkan proyeksi BMKG pada tahun 2049, 50, kita mau impor beras, mau impor dari mana? Semuanya lebih mahal dari Indonesia. Nah, what do you think about the first video? Menurut kalian bagaimana tentang video yang pertama? Ya, jadi video yang pertama kita mengambil kesimpulan, we take the conclusion of the first video is horrible thing. Video ini sangat mengerikan. Bayangkan 2050 Indonesia dan dunia akan kelaparan. Ya, wherever about the technology, katanya begitu. Whatever about the technology, apapun teknologinya. Oke, next. Besar ribuan bencana terjadi di Indonesia periode 1 Januari hingga 30 Juni 2023. Jenis bencana Indonesia forest fire flares up after 4-year hiatus. You can see about this video. Forest fire. Bencana apa bencana alam? Bencana alam itu natural. Nah, saya ingin kalian pokoknya dari kan kita membahas teks analytical exposition ya. Sekarang kita membahas teks analytical exposition. Jadi silahkan coba menurut kalian dari teks analytical exposition dan video ini apa menurut kalian, apa yang ingin disampaikan oleh kalian ya. Teksnya analytical exposition, videonya seperti ini. Fenomena surrounding, fenomena alam yang sedang terjadi. Kemudian persuade, mengajak. Nah, menurut kalian ini Bapak ini cari tahu lagi selain dari yang tadi, apa itu analytical exposition? Nah, silakan buat di kelompoknya. Pertanyaannya, tugasnya adalah selain fenomena yang sedang hangat terjadi atau fenomena surrounding, ya, kemudian persuade, mengajak, apa sebenarnya yang ada di dalam analytical exposition? Oke. Nanti ditulis nyata Ya. dari tadi semua 5 atau Iya. salah satu aja. Ada salah satu saja. You can choose one moment. Oke. Oke, good. Misalkan ini mah hutan forest fire. Oke, forest fire. Kemudian flood. Oke, good. Next. Ayo. Silakan dibuat. Silakan nanti yang Fadil itu. Kalau buat pengertian apa? Buat pengertian. Dari ayo, ya. Ayo apa yang diambil? Laporan. Ya. You have time at least 15 minutes to try to discussing with your friend in your team, okay? Anda punya waktu 15 menit untuk mendiskusikan apa analytical exposition
selain fenomenon surrounding dan persuade, apalagi? Ya, apalagi? Silakan. Kerja kelompok 15 menit. Silakan. Apa perlu ditayangkan lagi videonya? Tidak, Pak. Tidak, cukup. Enough. Kan semangat aku ini. Ayo silakan kerja. Ayo betul dalam hebat kenapa ini? Itu disaster. Oh. Nah, yang mana? Silakan kerja kelompok. Agak panjangan Bapak ini presentasi. Asal tulis, asal tulis. I think tell about hunger, kelaparan. Oke, Ain dan bisa. Silakan. Ayo nanti presentasi pada about flow. Dipotong di makanya lagi. Noah, did you understand? Ngerti? Yes, sir. Yeah. What you looking for? Apa yang dicari? Cause and effect. Cause and effect. Okay. Okay. About Forest fire. forest fire. Okay, good. Okay, you can try to discussing with your team. Yes, sir. Fadil, The definition of flood. definition of flood. Okay, good. You have tried to discussing with your friend in your team. Yes, yes. You have time at least 15 minutes. Waktunya habis. Jadi, I give a chance for a team who was ready. Saya berikan kesempatan untuk tim yang sudah siap, silakan mempresentasikan hasil dari pekerjaan itu. Maybe for boys ready. For boys ready, okay. Dua kiri oleh Fadil. Berdua. Semua. Oke semua. Oke. Kasih semangat. Okay. Everyone, attention please. We can watching about your friend to presenting about result of discussing in his team. Okay? Hello everyone. We are from flood disaster teams, and our title is flood disaster. And then, why is stress is an important matter in our life? Because it can cause so much horrible things in our life. For example, it can cause many diseases. It can impact bad things for our environment, especially in our nation. It caused so much flood disaster. And I think these things, trash is so much better for our life.
is a verb of weather or the way or the way that some words slang that is usually draw in the sense of loving weather the world. May also be applied to the inflow of the type food or an area of significance. Confirmed in every super scientific, engineering, and public health. Okay. So, in the conclusion, we are agree that stress is an important. Try to listen like this. Oh, jadi kalau misalnya kalian mau membeli sesuatu, entah itu makanan atau barang, usahakan yang sudah terverifikasi eco-healthy, dikarenakan dari pihak WHO menyarankan agar ya tidak menyampah dengan cara tadi eco-healthy, soalnya habis oleh oksigen itu udah habis lah sampahnya. Yeah. That is the main thing from the presentation of the panel team. Jadi yang paling penting itu tadi apa? Ada plastik yang sudah eco-healthy. Begitu itu yang baru lagi ada plastik yang eco-healthy katanya, yang sudah di lisensi gitu ya oleh WHO. Itu Bapak juga baru tahu itu. Ya, baru dengar gitu. Ya, oke. Enough? Any question? No? Okay. Now, thanks Fadil and listening. Ya, silakan. Down please. Okay, the other team, please. Repeat, please. Hello. Hello everyone. Hello. Okay. This is my team. Okay, your team. Okay, good. You can tell me what's your name? Hello, my name is Mal Satani and my friend. Dalva. Dalva, okay. Yola. Raisa, okay. We're presenting about Forest fire. forest fire. Have you ever heard about this forest fire? Pernah dengar kata forest fire? Yes. Apa itu forest fire? Kebakaran hutan. Okay. Go on. Okay, on this occasion we will present the discussion. Okay. Okay. Maybe you can start. Terjadi karena tanda gambut. Kabut. Kalau kita kabut itu apa? Iya, itu. Gambut yang mengandung bahan bakar. Jadi Okay, you can tell about the main thing of the cause and effect about the forest fire. Hal yang penting dari forest fire itu apa? Ya, Oke. Jadi forest fire itu disebabkan karena terjadinya kemarau panjang. Kemarau panjang. Juga di masyarakat, jadi masih ada saja yang membuang ya untuk rokok sembarangan atau melakukan pembakaran hutan untuk pembukaan lahan. Iya. Oke, good. Nina, maybe you can you want telling something, okay? No? Okay, good. Thank you very much. Thank you. Yeah, well, you are welcome. Okay, next team. I and friend. John, can you turn off the class, please? Okay. Okay.
Don't be afraid when you are doing some mistakes. Jangan takut salah, ya. It's never mind. Menurut kalian saja, nggak apa-apa. Kita berdua saja. Semua. Oke. Silakan. Okay, the ice team will tell about Itu Pak, pemanasan global. pemanasan global. Apa bahasa Inggrisnya? Global warming. Global warming. Oke. Hi everyone. Hai. My name is Iris Nurhasi and Oke. My name is Nafisa Ramadhani. my name is Julia. In analytical explanation, there is also cause and effect. For example, in the video above, there is an increase in the Earth temperature. Where the increase in the Earth's temperature cause the country to become drier, and it is predicted that there will be famine and food crisis in Cause and effect, sebab akibat dari apa? Dari ini topiknya global warming. global warming. Oh, global warming. Bukan kelaparan kan? Ya, itu penyebabnya akibat Akibatnya. Jadi topik utamanya apa? Global warming. Ya. Dan hasilnya kelaparan. Jadi penyebabnya global warming, hasilnya kelaparan di tahun 2050. Oke, kita okay, class. Thanks for your presentation. And every team has give the best presentation for me, for you, and for us. Jadi semua sudah memberikan presentasinya dengan paham. Jadi tentang segala sesuatu yang sedang ramai, hangat diperbincangkan, dan itu penting. Video-video yang tadi dari hasil presentasi kalian yang tadi, penting tidak itu? Penting karena menyangkut kepada kehidupan, keselamatan kita semua. Tapi Pak, tadi pertama fenomena surrounding. Semuanya sudah masuk tuh hasil dari presentasinya. The result of your presentation is good about the phenomenon surrounding. Tadi dari Ai dan kelompoknya, ya, Ai dan siapa? Nopisa, Tasya dan Julia, itu sudah benar. Kelaparan karena global warming, itu benar. Kemudian dari Padil, Husni, kemudian Yogi, kemudian Irfan, Akbar, telling about flood, and that is happen in our life every day, in the rainy day, dan itu terjadi tiap hari. Benar itu. Kemudian dari kelompoknya Noah, forest fire. Noah, Raisa, Yola, Dalfa. Tell about Forest fire. forest fire. What is that? Why? Tadi gabut ya. Tadi ada orang gabut masuk hutan. Mengelabun gitu ya. Lahan gabut, kering, keterbakar tersurut sedikit saja, ngepek ke hutan. Hari lahan gabut
Apa passwordnya dari presentasinya Pak Dir? Pakai eco healthy. Pakai eco healthy. Benar, ada. Jadi ya, itu passwordnya itu penting. Ketika kita membuat, kita mencoba membuat sebuah analytical exposition, maka harus ada apa? Password. Ada ajakan ke yang lain bahwa hal ini bahaya, harus begini biar tidak begitu. Coba dari kelompoknya Ai, apa persuade-nya tadi? Oke, itu pentingnya kita belajar analytical exposition di sana. Kesimpulannya, make a conclusion please. Ya kan? Kesimpulannya kira-kira apa? Kembali please, Fadil. So to make a conclusion please. So the conclusion is every readers have his own idea. So that analytical exposition can be a method to share about his mind or his thought. So everyone can understand what he is want to say or maybe to elaborate. In Indonesian language please. For your friend. Jadi analytical exposition ini merupakan sebuah cara yang bagus, metode yang bagus untuk menyampaikan sesuatu yang disampaikan oleh penulis atau seseorang, dikarenakan pikiran seseorang itu berbeda dan juga pikiran seseorang sering ada yang bersebelahan dan juga salah paham, jadinya diluruskan dengan cara analytical exposition. Okay, good. Oke, itulah pentingnya kita mempelajari analytical exposition. Ya, tadi Fadil sudah menyampaikan konklusi, kesimpulan bahwa itu kita harus sesegera mungkin memitigasi, menanggulangi bencana yang akan terjadi. Minimal dari kita dulu, ya, for ourselves. Dari kita dulu harus mencoba mempersuasi, ya, menanggulangi akibat buruk dari bencana yang sedang terjadi. Nah, kita tuh dapat ya kurang lah, ya. Jangan buang sampah sembarangan. Kemudian apa lagi? Nah, kemudian penilaian yang Bapak laksanakan ini adalah dari keaktifan kalian secara individu dari kelompok. Dari kelompoknya aktif, itu akan menambah nilai individu, ya. Jadi kalau kelompoknya aktif, akan menambah nilai individu. Yang paling maju ke depan, yang paling duluan itu juga nilainya beda dengan yang kedua dan ketiga. Oke? Dan individunya penilaian individunya banyaknya kalimat yang kalian ucapkan. Setuju? Oke, thank you very much. Kalau setuju. Any question? Ada pertanyaan? Enough. Okay, thank you very much. And time is up. Thanks for your attention. We closing this activity with praying. Kita berdoa. Say alhamdulillah. Bila kita pikir hidayah.